Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini Aditya Putra Sanjaya dari kelas Fisika Dikb 2018 akan menjelaskan mengenai lensa cembung. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mengikuti kegiatan laboratorium? Jika teman-teman pernah mengikuti kegiatan laboratorium, maka teman-teman tidak asing lagi dengan mikroskop. Atau pada saat teman-teman mengambil gambar menggunakan kamera untuk menyimpan beberapa peristiwa hal penting. Jadi, mikroskop dan kamera itu sama-sama menggunakan prinsip lensa cembung. Atau jika teman-teman pernah belajar mengenai benda-benda langit dan tata surya lainnya, jadi benda langit dan tata surya lainnya itu dapat diamati dengan menggunakan teleskop. Sama halnya dengan mikroskop dan kamera, teleskop juga menggunakan prinsip lensa cembung untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh dari bumi. Jadi, apa sih lensa cembung itu? Lensa cembung itu merupakan lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa cembung juga sering disebut dengan lensa positif. Pada lensa cembung itu bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Jadi, semua cahaya yang datang itu berpusat pada satu titik yang disebut dengan mengumpulkan cahaya. Teman-teman perhatikan yang saya sajikan pada tampilan ini. Di situ saya sajikan mengenai jenis-jenis dari lensa. Jadi jenis-jenis lensa itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah lensa biconvex. Jadi lensa biconvex itu lensa yang memiliki 2 permukaan cembung. Kemudian yang kedua itu ada lensa plan convex. Jadi lensa plan convex itu adalah lensa yang memiliki satu permukaan cekung dan satu lagi permukaan cembung. Kemudian ada lensa concave convex, yaitu lensa yang memiliki satu permukaan cembung dan satu permukaan cekung. Kemudian kita masuk bagian-bagian pada lensa cembung. Jadi, jika teman-teman perhatikan pada gambar tersebut, di situ ada 0 itu sebagai pusat dari lensa atau pusat titik lensa. Jadi lensa itu berada tepat di tengah-tengah. Kemudian ada f1. Sebelumnya, fokus pada lensa itu ada 2, yaitu di depan dan di belakang. Sama halnya dengan titik kelengkungan dari lensa. Ada 2, yaitu di depan dan di belakang. Jika teman-teman perhatikan di situ ada f1. Jadi f1 itu adalah titik fokus pada di depan lensa. Kemudian ada P1. P1 itu adalah titik kelengkungan lensa yang berada di depan. Kemudian ada F2, yaitu titik fokus yang berada pada belakang lensa. Kemudian ada P2, yaitu adalah titik kelengkungan lensa yang berada pada belakang lensa. Bagian-bagian dari lensa cembung. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa lensa cembung itu bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar. Jadi semua sinar yang datang itu berada dalam satu titik, kemudian dibiaskan oleh lensa cembung. Yang kedua, lensa cembung yang tebal akan menghasilkan bias cahaya yang lebih besar daripada lensa cembung yang tipis. Selain itu, lensa cembung yang tebal juga akan menghasilkan panjang fokus lensa yang lebih pendek daripada lensa cembung yang tipis. Yang kedua, besar pembiasan cahaya pada lensa cembung dipengaruhi oleh indeks bias dari bahan lensa dan lengkung permukaan lensa. Sedangkan indeks bias sendiri bergantung pada cepat rambat cahaya pada lensa tersebut. Kemudian jarak fokus lensa cembung selalu positif karena tempat berpotongan atau tujuan sinar bias tersebut selalu terletak di bagian belakang lensa cembung. Sehingga fokus dari lensa cembung adalah fokus yang sejati. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Jika pada tampilan yang saya sajikan, teman-teman bisa mengamatinya.
Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian akan dibiaskan melalui titik fokus lensa, yaitu f2. Kemudian sinar datang melalui titik fokus pertama atau f1 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang terakhir, sinar datang menuju titik pusat lensa atau titik 0 itu akan diteruskan tanpa dibiaskan. Kemudian kita memasuki bagaimana cara melukiskan bayangan pada lensa cembung. Yang pertama, jika benda kita letakkan di ruang pertama, maka kita gambarkan sinar istimewanya. Pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang sejajar dengan titik pusat kelengkungan, kemudian akan diteruskan tanpa dibiaskan. Dari tampilan yang saya sajikan dapat kita lihat bahwa jika kita perpanjang sinar biasnya, bahwa bayangan akan terbentuk di ruang 4, dan sifat bayangan yang akan terbentuk yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, yaitu pada saat benda kita letakkan di ruang 2, kita perhatikan sinar biasnya. Pertama sinar bias datang melalui sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui fokus lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik 0 dari pusat lensa, kemudian akan diteruskan. Kita dapat melihat bahwa bayangan akan terbentuk di ruang 3 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, jika benda kita letakkan pada ruang 3, kita perhatikan sinar biasnya. Pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui fokus dari lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik pusat lensa, kemudian diteruskan tanpa dibiaskan, sehingga kita dapat melihat bayangan akan terbentuk di ruang 2 dengan sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, jika benda kita letakkan pada titik fokus lensa cembung, maka sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian sinar datang melalui titik pusat lensa. Kita perhatikan bahwa bayangan tidak akan terbentuk dikarenakan bayangan akan jatuh di titik yang tak terhingga. Dan yang terakhir, jika benda kita letakkan di titik pusat kelengkungan, kita perhatikan sinar biasnya. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui fokus lensa, kemudian sinar datang melalui titik pusat lensa, kemudian diteruskan tanpa dibiaskan. Bayangan akan terbentuk di pusat kelengkungan juga, tetapi di belakang lensa dengan sifat bayangan nyata, yaitu di belakang lensa, terbalik, dan sama besar. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan dari fokus lensa, panjang benda, jarak benda, dengan perbesaran dari bayangan. Yang pertama, persamaan untuk mencari jarak bayangan pada lensa cembung, kita dapat menggunakan 1/f atau 1/fokus sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, di mana s sama dengan jarak benda dan s aksen sama dengan jarak bayangan. Kemudian, rumus atau persamaan untuk perbesaran pada lensa cembung itu M sama dengan S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H, di mana X aksen adalah jarak bayangan, S adalah jarak benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi benda. Kemudian, kita dapat menentukan hubungan fokus lensa dengan indeks bias. Yang pertama, kita dapat menggunakan persamaan 1/f, 1/fokus sama dengan NK dibagi
NU, di mana NK itu adalah indeks bias cermin, dan NU adalah indeks bias lensa, dan NU adalah indeks bias cahaya, dikurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Demikianlah hasil penyajian saya mengenai lensa cembung. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti. Sekian dan terima kasih.